bersama saya ada beliau Mbak Sofi, bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Safiatul Zahro, masih di mahasiswa prodi PAI semester akhir ya. Jadi gini Mbak, kan Mbak Sofi itu mengambil jurusan PAI juga. Dan biasanya kan kalau jurusan PAI itu cita-citanya sebagian besar itu jadi guru, pendidik ya atau apa gitulah. Terus latar belakang Anda dan bagaimana Anda itu apa yang melatar belakangi Mbak Sofi, kayak motivasinya jadi guru PAI itu apa? Eh, ini ya kalau boleh jujur ya, pertama itu sebenarnya dulu itu nggak mau ambil jurusan PAI ini kan. Oh, Gitu. Cuman karena mungkin ridhonya orang tua gitu ya, ridhonya orang tua itu di prodi PAI ini. Jadi saya mikirnya juga apapun yang diridhoi oleh orang tua kita itu juga pasti akan diridhoi Allah dan akan dimudahkan jalannya. Dan alhamdulillah selama berjalan sampai hampir 4 tahun ini itu juga banyak sekali pengalaman yang saya mikirnya guru PAI itu hanya belajar agama, ternyata juga enggak gitu. Ternyata banyak banget. Iya, banyak banget yang kita pelajari, mulai dari ilmu sosialnya juga ada, ilmu agama juga terpenting, dan pokoknya banyak banget lah kita belajar di PAI. Oh gitu. Jadi kan sebelum kita memutuskan jadi guru PAI itu tentunya pasti ada pengalaman ataupun tokoh ataupun kejadian apapun deh yang menginspirasi kita. Itu Mbak Sofi apakah punya juga? Kalau tokoh inspirasi ya, dulu itu sebenarnya pengennya jadi ustazah gitu sih. Karena dulu apa latar belakangnya dari pondok pesantren gitu ya, jadi pengennya jadi ustazah. Cuman kalau masuk di kuliah itu awalnya nggak mau di PAI, cuman saya mikirnya oh iya ternyata kalau misal kita pengen jadi ustazah atau guru di pesantren mungkin ya itu bisa kali diambil di prodi pendidikan agama Islam. Gitu. Jadi kan pastilah semua orang punya alasan tersendiri kenapa mereka melanjutkan untuk menjadi guru, terutama dalam guru PAI. Terus tanggung jawab dan tugas guru dalam kesehariannya itu apa aja? Kalau menurut aku ya, selain guru kalau di sekolah itu kan kita ibaratnya menjadi contoh atau teladan ketika di sekolah dan memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Tetapi ketika di luar sekolah itu alangkah baiknya kita juga terus mempraktekkan atau menjalankan sebagai suri tauladan atau contoh buat murid tersebut. Kalaupun misal kita nggak bertemu dengan murid tersebut, ya mungkin kita sebagai contoh buat masyarakat yang ada di lingkungan. Kan kita kan kalau misal udah menjadi guru, apalagi guru PAI gitu ya, itu mesti dipandang sama masyarakat, oh beliau Bu ini atau Pak ini itu sebagai guru PAI. Jadi mesti kita akan dilihat sebagai guru yang memiliki akhlak yang baik mungkin, atau mungkin berperilaku yang baik. Jadi guru itu sebenarnya juga harus jadi public figure untuk orang sekitarnya. Benar-benar. Terus dalam memberikan pelajaran, terutama kan kita memberikan pelajaran kepada orang lain, dan baik itu dalam aspek sosial maupun agama, apakah rencana pelajaran yang bisa Mbak Sofi biasanya terapkan? Kalau mungkin pelajaran ini pelajaran formal atau gimana? Dua-duanya bisa kan, kita selain di sekolah itu juga mengajar di luar juga. Ya mungkin kalau pelajaran yang di sekolah mungkin seperti yang diajarkan di prodi PH itu sendiri, mungkin terkait ibadah, mungkin muamalah, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan prodi pendidikan agama Islam tersebut. Tetapi ketika kita di luar sekolah, kayak gitu kita sebenarnya nggak dituntut. Cuman kalau menurut saya itu kita juga harus bisa menguasai ilmu-ilmu di luar prodi PAI tersebut, karena kan banyak sekali ya kayak ilmu-ilmu yang mungkin kita belum bisa dapat di prodi PAI. Nah mungkin itu kita dapat mencarinya di luar prodi PAI tersebut. Jadi
Jadi walaupun prodi PAI nggak serta-merta kita itu harus pacet pada satu Iya benar. Jadi tuntutan mungkin gitu ya. kita mungkin emang prodinya PAI, tapi Iya. mungkin kita kan hobinya atau mungkin kita kepengenannya kan mungkin berwirausaha atau Iya. mungkin apa ya yang Passionnya mungkin, beda-beda iya, mungkin di gitu. luar PAI. Jadi menurutku itu sebagai nilai plus juga. Jadi pertama kita udah menjadi guru PAI tersebut, terus ternyata di luar kita bisa berwirausaha atau mungkin di passion bidang lain. Jadi kan passion setiap orang itu beda-beda walaupun tetap jadi guru, Iya, itu kan benar. passionnya juga tetap ada. Guru itu hanyalah sebagai tujuan utama gitu Iya. aja. Nah, dalam kita menjadi guru itu tentunya ada rencana pembelajaran yang baik dong supaya siswa itu lebih mengerti ya, lebih mengikuti pelajaran gitu aja. Nah, menurut Mbak Sofi itu bagaimana rencana pembelajaran yang tepat? Kalau menurutku ini sih mengikuti perkembangan zaman. Kan kalau sekarang kan mungkin apa ya, yang kayak KTSP apa sih itu namanya? Kurikulum. Nah ya, kita juga harus mengikuti kurikulum yang mungkin berkembang di Indonesia. Yang dulu awalnya mungkin KTSP, terus K13, mungkin sekarang jadi kurikulum merdeka. Nah, kita juga sebagai guru itu juga setidaknya kita tahu lah, kita pernah membaca atau mungkin ya mencari tahu terkait kurikulum-kurikulum. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana siswa ini akan di apa ya, siswa ini akan dibawa kemana, atau mungkin kita akan mengajari siswa ini sebagai apa gitu. Jadi sesuai kurikulum yang sedang dilaksanakan. Dulu kan waktu sekolah pasti juga pernah ya Mbak mengalami pergantian kurikulum itu dari KTSP, K13, terus yang baru ini kurikulum merdeka. Nah, kurikulum itu kan salah satu rencana pembelajaran. Dalam melaksanakan rencana pembelajaran tersebut tentu ada masalahnya ya atau tantangan gitu. Tantangan yang terkesan, yang paling banget gimana ya sekarang lagi jadi momok tersendiri itu apa? Gitu. Kalau sepengalaman saya ya, karena mungkin belum pernah ini sih terjun yang langsung ke formal, sekolah formal. Mungkin ketika magang aja ya, cuman kan itu yang menurutku magang kan hanya latihan gitu. Kalau saya mengamati ketika di BESMA itu kan juga ada pembelajaran ya. Ada pembelajaran ya, walaupun tidak seformal sekolah-sekolah pada umumnya, tetapi itu juga ada pembelajaran. Jadi kendalanya itu ini karena mahasiswa ya, itu lebih ke bosen. Kalau misal apa namanya kita menjelaskan atau gimana itu bosen gitu. Jadi gimana caranya biar kita menjadikan kelas itu nggak bosen lagi atau mungkin mencairkan suasana gitu sih. Sama apa ya, mungkin kadang kan ada ya setiap karakter mahasiswa atau mungkin siswa-siswa itu kan berbeda-beda. Nah, kadang ada yang mungkin terlalu hiperaktif atau mungkin ada yang pendiam banget kan masih ada ya. Nah, mungkin kita juga harus mempelajari setiap apa ya karakter dari siswa tersebut. Jadi kita bisa mengambil langkah untuk pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kayak gimana sih cara untuk membuat pelajaran itu menarik? Gimana caranya? Ya apa ya? Sekarang kan juga zamannya digitalisasi. Nah itu mungkin kita bisa memanfaatkan, entah mungkin dalam satu pembelajaran kita selipkan untuk nonton apa ya video, atau mungkin kita memberikan apa ya namanya breaking gitu ya. Jadi siswa ataupun mungkin peserta didik itu jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Iya, jadi pastinya pembelajaran itu nggak harus monoton. Iya, jadi papan tulis gitu. Benar. Jadi harus ada variasi lah. Iya, lihat nggak? Saya sendiri tuh lihat papan tulis yang kayak ngantuk-ngantuk gitu. Iya, makanya juga butuh variasi gitu. Entah mungkin nanti pembelajarannya di luar kelas atau mungkin di dalam nggak apa-apa, cuman ya kita ada pembelajarannya bervariasi. Iya, pokoknya biar mereka nggak bosan. Nah, salah satu variasi ini kan teknologi. Iya. Kalau menurut Mbak Sofi, teknologi ini perannya gimana? Peran teknologi itu sendiri dalam pembelajaran? Kalau menurutku sangat membantu sih, karena di era yang mungkin serba mudah ya sekarang itu, dengan digital itu kita bisa melakukan
banyak hal dengan menggunakan digital. Cuman ya kalau misal apa ya, peserta didik yang mungkin masih SD atau mungkin SMP itu menurutku dibatasi dalam penggunaan mungkin handphone atau mungkin apalah kayak gitu. Jadi mereka juga tetap bisa fokus untuk belajar. Ya, jadi kalau untuk level-level rendah itu kalau dikasih handphone, teknologi, internet ya jadinya malah kemana-mana. Iya, nge-game lah atau apalah gitu, jadi nggak fokus. Dan bahaya kalau lagi pembelajaran terus main game, scroll TikTok itu yang paling. Makanya juga harus diperhatikan juga. Iya, jadi teknologi kayak ibaratnya apa ya, pepatah dua sisi koin. Iya. Pasti ada tantangan, juga pasti ada manfaatnya. Iya. Kalau tantangannya sendiri apa dalam pengaplikasian teknologi? Apa ya tantangannya itu? Ya mungkin ini sih susah untuk mengkontrol. Apalagi kan kalau orang tua zaman sekarang itu kan anaknya nangis atau anaknya rewel tuh langsung dikasih handphone biar diem gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sebagai peserta didik ya yang mungkin emang tiap hari sama mereka, tapi kan nggak 24 jam ya. Jadi juga kita sebisa mungkin juga harus menanamkan lah pada mereka. Kalau misal nggak apa-apa misal pakai handphone tapi ada waktunya mungkin gitu. Atau mungkin bisa juga dibuat kayak pembelajaran tapi dimasukkan di game atau gimana gitu. Jadi mereka bermain game tetapi juga ada pembelajarannya di situ. Iya, jadi pembelajarannya itu dengan diselipkannya game jadi bersifat active learning gitu. Iya, jadi kan nggak apa ya, mereka juga nggak sia-sia juga main gadgetnya. Jadi ada manfaatnya lain gitu. Jadi manfaat teknologi sendiri itu apa? Ya itu tadi mungkin kita mengikuti perkembangan zaman ya yang sekarang udah serba digital. Jadi kayak mempermudah kita juga mempermudah siswa, orang tua untuk berkomunikasi, untuk mencari sumber informasi. Nah, iya, kalau dulu itu kita muluk-muluk harus mencari buku. Sekarang udah semua ada dalam satu genggaman. Terus selanjutnya, dalam mempersiapkan diri menjadi guru itu pastinya selalu ada persiapan kayak mengikuti seminar, webinar, workshop. Itu menurut Mbak Sophie, apakah webinar, workshop itu penting sih buat kita sebagai calon guru? Kalau menurutku ini sih penting sih. Oh, penting ya. Penting, tapi juga kalau semisal kita belum bisa mengikuti webinar atau seminar tersebut, sekarang kan juga itu tadi ya kembali ke teknologi. Kita ada YouTube, kita ada mungkin TikTok. Sekarang kan banyak ya yang konten-konten yang mungkin mengedukasi kita. Jadi nggak harus ikut seminar ataupun webinar. Jadi kita mungkin bisa lihat sendiri di YouTube atau mungkin di TikTok yang bersifatnya kan bisa fleksibel ya, kita nontonnya gimana aja. Iya, jadi itu lebih ke praktis sisinya aja. Tapi di sisi lain juga webinar, seminar itu juga bagus. Kalau Mbak Sophie sendiri apakah juga mengikuti kayak seminar ini? Kalau dulu itu pas jadi mahasiswa sih pernah sih sekali kayaknya, tapi aku udah lupa. Gitu. Jadi mungkin seringnya lebih ke YouTube sih, YouTube sama TikTok ya. Pastinya kan konten-konten seperti itu nggak harus diikuti secara offline aja. Terus cara meningkatkan kualitas kita sebagai guru itu gimana? Kalau kita ya ini sih banyak-banyak mencari referensi atau mungkin informasi terkait mungkin kita bagaimana menjadi guru yang mungkin nggak bosan itu tadi, pokoknya yang benar-benar kreatif gitu. Jadi nggak harus monoton sama kayak guru-guru sama kayak pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi kita juga sebagai guru dan mungkin kita juga generasinya udah generasi yang beda. Jadi kita juga harus memunculkan kreativitas. Ya, kalau zaman dulu kita kan ya papan tulis, terus buku-buku, terus zaman itu udah berubah. Jadi kita ya mau nggak mau harus mengikuti kalau nggak mau ketinggalan. Nah, tantangan terbesar dalam menjalankan profesi sebagai guru pendidikan itu gimana? Ini sih mendidik kalau menurutku itu mendidik anak-anak zaman sekarang itu lebih sulit pastinya. Iya, soalnya mungkin mereka lebih
berani untuk mengeluarkan argumen mereka gitu. Misal kalau memang beneran nggak suka ya nggak suka. Terus kadang juga mereka ada yang berbicara mungkin di luar kendali kita gitu kan. Jadi gimana caranya kita sebagai guru itu untuk mengkontrol mereka. Jadi sekarang siswa itu kayak lebih transparansi aja daripada gurunya, walaupun dalam bentuk yang kurang sesuai. Benar-benar. Nah, kan kita kalau mengajar itu pastinya murid nggak dari satu daerah, apalagi dari satu wilayah gitu. Nah, itu kan mereka juga bawa kayak gimana ya, perbedaan pemahaman. Contohnya kalau saya dari ormas ini mungkin, terus Mbak Sophie dari ormas lain, itu cara mengatasinya gimana supaya mereka ya ngakur gitu? Gitu ya. Sulit sih. Kalau misal kita bicara terkait siswa itu kan mungkin jarang ya yang mungkin ormas-ormas gitu ya mungkin. Tapi kalau mungkin di mahasiswa itu menurutku mungkin adalah perbedaan pendapat. Kalau menurutku perbedaan pendapat nggak apa-apa, atau mungkin misal ikut ormas A atau ormas B itu menurutku nggak apa-apa. Jadi yang penting gimana pembelajaran kita atau mungkin pendapat kita itu nggak saling menjatuhkan satu sama lain gitu aja. Jadi ya perbedaan pendapat itu pastinya wajar. Pastinya ya wajar. Yang penting jangan saling menjatuhkan, merasa benar sendiri itu. Iya, karena kan ya setiap ormas kan memiliki identiknya sendiri. Iya. Terlebih sekarang kan kita dalam era globalisasi, itu pastinya banyak sekali kayak gimana ya pengaruh dari globalisasi ini sendiri. Menurut Mbak Sophie, apakah globalisasi ini berpengaruh pada kita mendidik siswa? Mungkin ada ya pengaruhnya. Karena kan mungkin globalisasi itu kan juga termasuk perkembangan zaman juga ya. Jadi mungkin ya tetap ada pengaruhnya buat kita sebagai mahasiswa ataupun mungkin sebagai siswa gitu. Jadi kita gimana caranya sebagai guru itu juga harus pintar-pintar mencari tahu lah, atau mungkin mencari referensi terkait globalisasi tersebut. Jadi mungkin kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan nggak kupuhan atau mungkin nggak panik. Jadi kita terkait globalisasi ini ada tantangannya ini, kita akan menyelesaikannya. Jadi bagaimana kita mengakomodasi arus itu ke dalam kehidupan kita. Ya. Terus strategi pada era globalisasi ini gimana? Apakah sama dengan zaman kita yang dulu, kalau dikatakan sedikit primitif ya? Strateginya apakah berbeda? Ya tentunya berbeda ya. Mungkin di zaman kita yang dulu mungkin teknologi itu belum banyak belum terlalu inilah. Belum kenal lah. Sekarang kalau dibandingkan sekarang anak SD udah bawa pintar HP, udah bawa HP gitu. Jadi beda sih. Ya, tentunya beda, zamannya aja udah beda, apalagi generasinya. Terus bagaimana caranya mengevaluasi hasil belajar kita selama ini? Kalau mengevaluasi hasil belajar ya tentunya kita melihat perkembangan si anak tersebut atau mungkin siswa. Jadi kita sebagai guru juga nggak melulu terkait materi-materi pembelajaran. Jadi kita juga harus menilai karakter dari masing-masing siswa. Jadi dari penilaian tersebut kita dapat mengevaluasi mungkin seminggu kemudian atau sebulan. Jadi kita dalam perkembangan sebulan ini anak ini aktif atau mungkin dia membacanya semakin lancar. Jadi kan kayak flow siswa itu pastinya beda-beda. Kalau dulu mungkin ada nilainya semakin tinggi, juga ada yang kayak naik turun gitu. Nah, menurut Mbak Sophie kayak gimana sih nilai itu, apakah bisa dibandingkan dengan mungkin gimana ya, kayak peserta siswa? Iya. Kalau menurutku gini sih, kan setiap siswa kan juga punya potensi ya. Mungkin ada yang pintar di akademik. Iya, ada pasti. Tapi ada juga yang siswa itu nggak pintar di akademik, tapi dia mungkin di kesenian atau mungkin di olahraga gitu, mungkin dia bagus. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu tahu? Jadi ya kita tetap mengarahkan, mungkin karena kita fokus di akademik ya. Kita tetap mengajari ini si siswa ini juga biar nilainya
tuh nggak jelek-jelek banget gitu loh. Tapi juga di sisi lain dia juga punya nilai plus di bidang yang dia sukai. Misal dia pintar pelukis atau mungkin dia olahraganya bagus, jadi kita juga harus melihat di situ. Iya, jadi kan siswa itu kayak kemampuannya nggak melulu satu di harus matematik, kamu harus matematik kayak gitu ya. Maksudnya punya bakat lain yang mungkin aja juga terpendam. Iya, jadi kita juga sebagai guru tuh juga harus pintar-pintar ini sih, kayak mau apa ya, mau ngulik si siswa ini, harus bisa tahu menggali. Jadi ke pertanyaan terpenting nih Mbak, apakah pesan Mbak untuk calon-calon guru PAI di luar sana? Apa ya, kalau pesan itu pesan personal nih untuk guru PAI, kalau mungkin dari teman-teman di luar itu kiranya prodi PAI itu prodi yang sangat mudah. Itu sangat tidak apa ya, relevan banget. Jadi menurut aku prodi PAI itu sulit menurut aku, karena cabang-cabang dari ilmunya itu banyak. Gitu. Kalau mungkin kita mungkin matematika, kita bahasanya kan mungkin matematika. Kalau PAI itu banyak sekali, dari bahasa Arab kita juga belajar, terus apa ya, kurikulum itu kayak menurut dari kemana-mana. Kurikulum juga belajar, terus belum nanti fikih, Quran hadis, kan banyak cabang ya. Jadi buat teman-teman misal di prodi PAI ini ya semangat aja sih, cari apa yang kalian ini passion. Misal ternyata aku di PAI ini passionnya aku di bidang fikih atau mungkin bahasa Arab. Jadi nggak harus kalian semua kuasai, tapi mungkin ada beberapa yang teman-teman kuasai. Jadi fokus di situ aja, nanti mungkin yang lain bisa kalian ikuti. Oke, makasih banyak Mbak atas semuanya hari ini. Terus masa depan Mbak, masa depan belum tahu ya, harapan Mbak untuk masa depan kita calon-calon guru ini gimana? Tentunya ya kepada diri kita sendiri, mungkin kepada juga pemerintah ya. Aduh, agak ini ya. Kalau harapan sih ini sih, mungkin dari kurikulumnya mungkin lebih diperhatikan lagi ya, karena kan kurikulumnya mungkin sering-sering berubah dan juga kadang kan beda penyampaian, juga beda perspektif juga. Jadi mungkin bisa lebih disamakan, atau mungkin ada sosialisasi, atau mungkin udah ada tapi aku nggak tahu gitu ya. Jadi itu sih mungkin harapannya. Oke, jadi ya kesimpulannya kita sebagai guru PAI tentu banyak sekali, nggak cuma fokus pada satu bidang aja, dan intinya kesempatan itu banyak di luar sana. Iya, benar. Oke, jadi terima kasih Mbak Sofi atas kesempatannya hari ini. Semoga video podcast ini menginspirasi. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu jawabanku. Oh, gak kena dipencet Mbak. Aduh, yuk. Iya yuk. Sabar.